Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Velia Valen Kristabella dengan NIM 24 1050 1053, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, Prodi D3 Sistem Informasi Angkatan 24. Yang saya hormati Bapak Ria Wirawan selaku dosen mata kuliah Metode Penulisan dan Seminar Tugas Akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Perancangan Dashboard Business Intelligence Multiplatform untuk Analisis Performa Media Sosial. Baik, yang akan saya bahas di sini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitiannya, analisis dan perancangan sistem, serta penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Perkembangan teknologi digital saat ini membuat media sosial menjadi salah satu platform yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam bidang pemasaran dan juga penyebaran informasi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube tidak hanya digunakan untuk hiburan saja, tetapi juga dimanfaatkan oleh berbagai brand dan juga perusahaan untuk membangun interaksi dengan audiens, meningkatkan brand awareness, serta mendukung strategi digital marketing. Berdasarkan laporan digital 2025 Indonesia oleh Weir Social, penggunaan media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penggunaan media sosial tersebut menghasilkan volume data yang semakin besar, sehingga diperlukan pengelolaan dan juga analisis data yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu, kondisi tersebut membuat pengelolaan media sosial menjadi bagian penting dalam aktivitas pemasaran digital marketing. Dalam proses pengelolaan media sosial, data performa menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Setiap platform menyediakan fitur analytics yang menampilkan berbagai informasi seperti followers atau subscribers, engagement, views, reach, impressions, dan juga performa konten. Data tersebut biasanya digunakan oleh social media specialist, data analis, maupun tim digital marketing sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi konten berikutnya. Namun, data analytics dari masing-masing platform masih ditampilkan secara terpisah, sehingga proses monitoring dan juga evaluasinya menjadi kurang efisien. Pengguna harus membuka satu persatu platform untuk melihat perkembangan performa akun media sosial mereka. Selain itu, banyaknya data yang tersedia dan perbedaan tampilan analytics pada setiap platform juga sering membuat pengguna kesulitan memahami informasi secara menyeluruh, terutama ketika harus membandingkan performa antar platform. Berdasarkan kondisi ini, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu menampilkan data performa media sosial hanya dalam satu tampilan yang lebih ringkas, terintegrasi, dan tentunya mudah dipahami. Salah satu solusi yang dapat digunakan yaitu Dashboard Business Intelligence. Dashboard Business Intelligence ini mampu mengolah data menjadi visualisasi yang lebih informatif seperti grafik, tabel, maupun diagram, sehingga pengguna dapat memahami data dengan lebih cepat. Baik, nantinya dashboard akan menampilkan yang pertama ada KPI media sosial atau Key Performance Indicator, lalu yang kedua ada perbandingan antar platformnya, lalu bisa melihat tren performa dan juga visualisasi yang interaktif. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dashboard business intelligence multiplatform untuk menampilkan data performa media sosial secara terintegrasi. Lalu yang kedua, bagaimana menyajikan visualisasi data performa media sosial agar lebih mudah dipahami oleh brand atau perusahaan yang mengelola multiplatform media sosial. Lalu yang terakhir, bagaimana dashboard business intelligence dapat membantu proses monitoring, analisis, dan juga evaluasi performa media sosial dalam mendukung digital marketing. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ada tujuannya, yaitu yang pertama merancang dashboard BI multiplatform, yang kedua menyajikan visualisasi yang interaktif, dan membantu monitoring evaluasi performa media sosial. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Antara lain dari segi platform yang digunakan ialah Instagram, TikTok, dan YouTube. Lalu dari segi data yang digunakan meliputi followers atau subscribers, engagement rate, reach, impressions, dan juga views. Lalu untuk tools-nya menggunakan Microsoft Power BI.
Penelitian berfokus pada visualisasi, monitoring, dan analisis data tanpa membahas machine learning ataupun prediksi data. Baik, masuk ke dalam tinjauan pustaka, di sini ada beberapa teori dan penjelasan singkatnya. Yang pertama ada teori business intelligence, yaitu mengolah data menjadi informasi, lalu ada dashboard menampilkan informasi secara visual, lalu ada visualisasi data, yaitu mempermudah analisis data, media sosial sebagai sumber data penelitian, lalu digital marketing, yaitu konteks penggunaan dashboard. Baik, di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan dashboard, business intelligence, dan analisis media sosial adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada dari Ami Abdul Jabbar, Rian Fartawijaya, dan Sri Wahyuni, fokusnya kepada dashboard business intelligence. Lalu ada Satya Hendrawan dan Wipo Setiantoro, fokusnya kepada Google Data Studio. Lalu ada Diana Fitrilesi, Ari Aforizano, dan Firman Nur Hasan, fokusnya kepada Tableau. Lalu ada Anna Lavel, Alejandro Mate, Juan Trujillo, dan Stefano Rizzi, fokusnya kepada Business Intelligence Visualization. Yang terakhir ada dari Yang Xie, Pishi Xu, dan kawan-kawan, fokusnya kepada Social Media Analytics. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian ini masih berfokus pada dashboard business intelligence untuk visualisasi data bisnis, monitoring perusahaan, dan juga mendukung pengambilan keputusan pada satu bidang tertentu. Beberapa penelitian juga membahas dashboard digital marketing dan juga analisis media sosial, tetapi masih menggunakan satu sumber data saja atau satu platform tertentu. Sementara itu, banyak brand dan perusahaan yang saat ini mengolah media sosial secara multiplatform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring performa media sosialnya menjadi kurang efisien karena data analytics-nya masih tersebar pada masing-masing platform. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang dashboard business intelligence multiplatform yang mampu mengintegrasikan data performa media sosial hanya dalam satu tampilan saja. Baik, di sini ada kerangka pemikiran. Penelitian ini berawal dari permasalahan monitoring performa media sosial yang masih dilakukan secara terpisah pada masing-masing platform sehingga proses analisis dan evaluasinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Data performa dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube dikumpulkan melalui API atau konektor nantinya, serta dataset ekspor untuk kemudian diolah menggunakan konsep BI, Business Intelligence, dan data tersebut selanjutnya divisualisasikan menggunakan Microsoft Power BI dalam bentuk dashboard yang interaktif, yang menampilkan KPI media sosial seperti engagement, reach, impressions, views, dan juga followers ataupun subscribers. Dashboard digunakan untuk membantu brand ataupun perusahaan melakukan monitoringnya, lalu analisis dan evaluasi performa media sosial mereka, tentunya secara lebih efektif. Lalu di sini ada tahapan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan business intelligence dan juga metode pengembangan sistem prototype. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah terkait monitoring performa media sosial yang masih dilakukan secara terpisah pada masing-masing platform. Tahap berikutnya adalah dilakukan studi literatur untuk memperoleh teori pendukung mengenai business intelligence, dashboard, visualisasi data, media sosial, dan juga digital marketing. Selain itu, dilakukan pengumpulan data melalui observasi dan juga wawancara untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap dashboard yang akan dikembangkan nantinya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kebutuhan atau PISES, dilanjutkan dengan perancangan dashboard, lalu implementasi menggunakan Microsoft Power BI, serta evaluasi terhadap dashboard yang dihasilkan hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati fitur analytics pada Instagram, TikTok, dan juga YouTube untuk mengetahui jenis data performa yang tersedia pada masing-masing platform tersebut. Wawancara dilakukan kepada pihak yang pernah melakukan pengelolaan media sosial, seperti social media specialist,
data analis, ataupun tim digital marketing untuk mengetahui kebutuhan dashboard dan juga kendala mereka dalam monitoring performa media sosial. Lalu studi pustaka dilakukan melalui jurnal, buku, dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan business intelligence, dashboard, visualisasi data, dan juga media sosial serta digital marketing. Metode pengumpulan data tersebut digunakan untuk sebagai dasar dalam proses perancangan dashboard penelitian. Baik untuk alat dan bahannya, dari software ada Microsoft Power BI dan juga Excel ataupun CSV. Dari segi data ada Instagram Analytics, TikTok Analytics, YouTube Analytics. Baik, di sini ada jadwal penelitian. Untuk studi literatur dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua, lalu untuk pengumpulan data pada bulan kedua dan ketiga, lalu untuk analisis kebutuhan pada bulan kedua dan bulan ketiga, lalu untuk perancangan prototipe pada bulan ketiga dan keempat, lalu implementasi dashboard pada bulan keempat dan kelima, pengujian sistem pada bulan kelima, dan penyusunan laporan akan dilakukan setiap bulannya secara berkala. Baik untuk flow prototipe-nya, yang pertama itu ada kebutuhan user, lalu ada prototype, selanjutnya akan dilakukan evaluasi, lalu nantinya akan ada perbaikan, serta implementasi dashboard-nya. Baik untuk analisis pieces, analisis kebutuhan dalam penelitian ini menggunakan analisis pieces yang terdiri dari performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan juga service. Dari segi aspek performance, yaitu monitoring dilakukan pada platform terpisah, solusinya dashboard terintegrasi. Lalu untuk aspek information, informasi tersebar, solusinya visualisasi dalam satu dashboard. Untuk aspek ekonomi, membutuhkan waktu lebih lama, solusinya monitoringnya lebih cepat. Lalu untuk aspek kontrol, permasalahannya sulit memantau KPI, solusinya KPI ditampilkan secara real time. Lalu dari aspek efisiensi, kurang efisien, solusinya dashboard yang interaktif. Lalu dari aspek service, permasalahan informasi tidak terpusat, solusinya akses informasi lebih mudah. Baik, masuk ke sistem permodelan. Modeling sistem digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan dashboard business intelligence yang dirancang. Pada penelitian ini, pengguna utama sistem adalah social media specialist, data analis, ataupun tim digital marketing yang bertugas melakukan monitoring performa media sosial. Baik, di sini jadi usernya itu social media specialist, data analis, ataupun tim digital marketing. Nantinya mereka bisa melihat dashboard, include dengan melihat KPI performa, lalu melakukan filter data, include dengan memilih platform, lalu bisa menganalisis performa media sosial mereka, include dengan melihat visualisasi datanya. Baik, untuk kerangka dashboard-nya, untuk halaman pertama, page pertama, baik di sini ada judulnya, Social Media Performance Dashboard, Business Intelligence Dashboard, Multi-Platform Analytics. Ini kita ada di halaman overview, halaman pertama. KPI-nya di sini ada total followers, engagement rate, follower growth, total reach, total impression, dan juga total views. Engagement trend-nya nanti menggunakan line chart, lalu platform contribution menggunakan donut chart, reach versus impression menggunakan group bar, top content performance menggunakan horizontal bar, lalu engagement breakdown menggunakan stack bar, dan nantinya di sini bisa untuk memfilter data. Memfilter dari segi platform, dari segi bulan, content type, dan data range. Baik, masuk ke halaman kedua. Maaf ada typo di sini. Ini halaman keduanya, yaitu judulnya Platform Deep Dive, Business Intelligence Dashboard, Multi-Platform Analytics. Ini kita berada dalam platform Deep Dive, yang sebelumnya adalah Overview. Nah, di sini kita bisa memfilter masing-masing platform dan tentunya lebih deep. Di sini Deep Dive. Jadi di sini bisa memilih Instagram, lalu nanti muncul performa Instagram, atau bisa juga pilih TikTok, YouTube, ataupun seluruh platformnya. Jadi di sini KPI-nya ada engagement rate, reach rate, follower growth, serta share rate. Di sini ada follower growth trend menggunakan area chart, ada views versus engagement scatter menggunakan scatter plot chart. Di sini ada content type performance menggunakan group bar chart,
Jadi nanti bisa dilihat ini kontennya, yaitu ada carousel, reels, short video, ataupun video. Di sini ada engagement mix per platform, 100% stuck bar. Ini bisa melihat proporsi likes, comments, dan shares. Dan terakhir di bawah sini ada content performance matrix heat map. Nantinya di bawah sini akan ada heat map yang bisa kita tahu low atau high-nya melalui judul konten, platform, dan total engagement-nya. Baik, untuk kesimpulan penelitian ini, berdasarkan penelitian yang telah disusun, penelitian ini berfokus pada perancangan dashboard business intelligence multiplatform untuk analisis performa media sosial. Dashboard dirancang untuk membantu proses monitoring, analisis, dan juga evaluasi performa media sosial untuk mendukung strategi digital marketing pada brand ataupun perusahaan. Data performa media sosial akan diolah dan juga divisualisasikan menggunakan Microsoft Power BI agar informasi lebih mudah dipahami pengguna. Penelitian ini menggunakan metode prototype dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Melalui penelitian ini diharapkan proses monitoring media sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan pada tahap implementasi maupun pengembangan fitur dashboard. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan integrasi data real-time menggunakan API secara penuh dari masing-masing platform media sosial. Selain itu, dashboard juga dapat dikembangkan dengan fitur predictive analytics ataupun machine learning untuk membantu prediksi performa konten di masa yang akan datang. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.